Pada video kali ini kita akan membahas tentang penginputan jurnal penyesuaian di PT Cahaya Buku Semesta per 30 Juni 2007. Yang pertama, sewa dibayar di muka dialokasikan untuk bulan ini adalah 1.500.000. Nah, pada neraca awal kita memiliki saldo untuk sewa dibayar di muka senilai 2.400.000. Berarti di sini untuk sewa dibayar di muka menggunakan pendekatan aset ya. Nah, atau pendekatan neraca. Nah, pada saat mau disesuaikan berarti kita akan mencatat berapakah yang sudah menjadi beban. Oke, atau berapakah yang sudah terpakai. Nah, di sini yang terpakai adalah sebesar 1.500.000. Berarti di debitnya kita akan mencatat bertambahnya beban sewa dan mengurangi aset berupa sewa dibayar di muka sebesar 1.500.000. Nah, transaksi ini akan kita kerjakan pada menu jurnal umum tanggal 30 Juni 2007. Nah, kemudian kita dicari akun. Tadi debitnya adalah beban penyusutan atau rent expense. Nah, debit senilai 1.500.000. Kemudian klik lanjut. Nah, mengurangi aset berupa prepaid rent senilai 1.500.000. Klik lanjut. Oke. Nah, ini untuk transaksi penyesuaian yang pertama. Oke. Kita lanjut ke transaksi penyesuaian yang kedua. Bunga diperoleh dari bank, ini bukan Bank Pratama ya, tapi Bank Mandiri. Bank Mandiri. Ya, sama ini tadi juga Bank Mandiri. Bunga diperoleh dari Bank Mandiri Rupiah untuk bulan ini, bulan Juni 2007 senilai 145.000. Dicatat sebagai pendapatan lain di luar usaha. Nah, ini merupakan transaksi penerimaan pendapatan. Oke, maka kita catat di debitnya adalah bertambahnya akun Bank Mandiri IDR senilai 145.000. Lanjut, kemudian menambah pendapatan bunga atau interest revenue. Oke, dikredit 145.000. Klik lanjut. Kemudian yang berikutnya ada biaya administrasi Bank Pratama, di Bank Mandiri juga ya. Bank Mandiri Rupiah. Ya, administrasi Bank Mandiri Rupiah untuk bulan Juni 2007 30.000. Dicatat sebagai biaya di luar usaha. Berarti kita masukkan untuk akunnya adalah bank service, bank charge expense senilai 30.000. Klik lanjut. Kemudian di kreditnya berarti mengurangi Bank Mandiri. Bank Mandiri DR 30.000. Lalu yang berikutnya biaya pemasaran yang belum dibayar sampai akhir bulan 250.000. Berarti kita sudah menggunakan ya, kita sudah menikmati jasa pemasaran tapi belum dibayar. Berarti ini merupakan penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar. Oke, berarti di debitnya kita catat sebagai biaya pemasaran, atau di sini kita menggunakan advertising expense ya, sebesar 250.000. Klik lanjut. Nah, kemudian belum dibayar berarti menimbulkan beban terutang atau current expense 250.000. Lalu berikutnya, nah ini untuk penyusutan. Nah, penyusutan nanti kita akan melakukan proses akhir bulan.
Nah, jadi ini tidak dikerjakan di jurnal umum. Jadi sampai di sini saja dulu yang kita kerjakan di jurnal umum. Oke. Nah, berarti ini sudah selesai. Kemudian kita isi di info lainnya di dalam kolom keterangan transaksi penyesuaian. Oke, kemudian kita klik simpan. Lalu cek di daftar laporan, klik refresh. Nah, kita cek tadi transaksi jurnal penyesuaian yang sudah kita input. Nah, ini di debit pertama ada rent expense, kreditnya prepaid rent 1.500.000 untuk penyesuaian beban sewa atau sewa yang terpakai. Kemudian Bank Mandiri Rupiah debit interest revenue di kredit ini untuk mencatat pendapatan dari bunga. Kemudian bank charge expense debit Bank Mandiri IDR di sebelah kredit ini untuk pencatatan beban administrasi bank. Kemudian advertising expense, accrued expense ini mencatat biaya pemasaran yang belum dibayar, seperti itu. Nah, lalu kita akan masuk ke transaksi penyusutan ya aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap dengan proses period end bulan Juni 2007 dengan kurs dolar per akhir Juni 2007 yaitu 5.450. Nah, ini kita ke menu perusahaan, kemudian klik proses akhir bulan. Lalu kita pilih bulannya tadi Juni tahun 2007. Oke, nah kita perhatikan di sini ada nilai kurs dolarnya yaitu sebesar 5.450. Berarti kita ganti 5.450. Kita klik lanjut. Kemudian kita simpan. Selesai proses akhir bulan, lihat lagi di daftar laporan di keseluruhan jurnal, kemudian kita klik refresh. Nah, ini dua ini ya, proses akhir bulan ini. Nah, ini untuk menyesuaikan nilai dolar baik itu untuk account receivable dan account payable. Kemudian ini untuk proses akhir bulan penyusutan, menghitung penyusutan aset tetap. Seperti itu. Nah, dengan berakhirnya transaksi jurnal penyesuaian, maka kita sudah bisa mencetak laporan keuangan. Nah, untuk di keseluruhan jurnal tadi sudah ya. Berikutnya kita mau cetak yang pertama yaitu di bagian keuangan. Pilih laba rugi standar. Mulai dari tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 30 Juni 2007. Kemudian klik tampilkan. Nah, di sini mengalami rugi ya, sebesar 3.958.750. Oke. Kemudian kita yang berikutnya untuk ke laporan neraca standar tanggal 30 Juni 2007. Tampilkan. Nah, di sini nilai aset lancar. Kemudian nilai liabilitas dan ekuitas 428.095.875. Lalu yang berikutnya untuk mencetak laporan arus kas. Laporan arus kas langsung. Ibu buat sama pipis. Laporan arus kas langsung dari bulan Juni 2007 sampai Juni 2007. Tampilkan. Lalu berikutnya laporan arus kas tak langsung dari Juni sampai Juni 2007.
Tampilkan. Oke, nilai dari arus kas langsung dan tak langsung sama ya. Dan kita cocokkan dari nilai neraca standar, kasnya 54 juta. Di sini nilai cash IDR-nya minus. It's so impossible. Oke, ini penjualan dari sini udah minus ya ketika dia melakukan pembayaran. Oke, berarti mungkin ada di transaksi penjualan tunai. Lihat ya. Oke, penjualan tunainya tadi memang cuma sedikit. Lalu pelunasan Fed outcome, pembayaran cicilan utang. Nah, ini cicilan utangnya terlalu banyak, berarti kita bisa revisi untuk pembayaran utangnya. Kalau kita ganti ya, pembayaran pembelian. Nah, ini kan tadi 5 juta ya. Kalau kita ganti pembayarannya menjadi 3 juta. 3 juta. Dan kita klik lanjut. Kita klik lagi hitung nilai pembayaran 3 juta, lalu kita simpan. Apakah nilai dari neraca standar kita bisa tidak minus kasnya? Oh, oke. Coba kita close dulu. Ini keseluruhan jurnal, kita refresh. Lihat dulu tadi pembayaran cicilan utang. Ini kita udah ganti ya, jadi 3 juta, awalnya kan 5 juta. Nah, apakah ini akan membuat nilai neraca standar kita kasnya tidak minus? 30.06.2007. Tampilkan. Nah, ini masih aman ya, kan nggak mungkin kas kita minus. Oke, jadi kita kecilin aja nilainya. Jadi di sini yang dibayar utangnya tadi sebanyak 3 juta. Oke, lalu berarti kita tinggal cetak lagi neraca sudah laba rugi tanggal 1 Juni 2007 sampai 30 Juni 2007. Tampilkan. Oke, ini mengalami rugi ya perusahaannya. Kemudian ke keseluruhan jurnal neraca standar laba rugi arus kas langsung dan arus kas tak langsung bulan Juni 2007 ke Juni 2007. Oke. Jadi ini dia mengalami rugi tadi ya. Lalu di arus kas langsung ini
dulu. Oke, sudah. Nah, kita simpan dengan klik di tombol ekspor PDF. Lalu selesai keseluruhan jurnal, maka ke standar, ekspor lagi PDF. Terus laba rugi, ekspor PDF. Arus kas. Oke, demikian video tutorial ini. Semoga bermanfaat. Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar dari hasil praktik kamu ya. Terima kasih.